Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ketika kita mengkisahkan kisah ini bukan hanya didengar saja sebagai cerita atau dongeng saja, tapi lebih daripada itu bahwa dalam kisah-kisah ini ada ibrah dan pelajaran. Dan begitulah metode Al-Quran. Sepertiga Al-Quran itu bicara kisah, kisah para nabi ataupun musuh-musuh para nabi, ataupun musuh ataupun kisah orang-orang terdahulu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan mengkisahkan satu peperangan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan peperang ini sebagai ujian berat bagi kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan tentang peperangan ini. Allah mengatakan, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidah. Ketika mereka musuh-musuh itu datang kepadamu dari atas kamu, musuh-musuh itu datang dari sebelah bawah kamu, dan ketika telah kacau balau penglihatan-penglihatan dan telah menyesak hati sampai ke kerongkongan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan berbagai macam persangkaan, disitulah diuji orang-orang yang beriman dan akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan peperangan ini luar biasa. Allah mengatakan, hunalika btuliyal mu'minun, disitulah orang-orang yang beriman diuji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perang Khandaq ini atau dikenal dengan perang Ahzab terjadi di bulan Syawal, tepatnya 5 tahun setelah Nabi SAW menetap di Madinah.
Sekilas gambaran tentang dua pasukan yang hendak berperang. Kita tahu bahwa dari kalangan kaum muslimin, maka pasukan terdiri daripada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang ada di Madinah. Adapun dari kalangan musuhnya, di antaranya adalah kabilah besar, ma'ruf kabilah Quraisy, dan kabilah-kabilah kecil di bawahnya. Kemudian kabilah Ghatafan, ini kabilah yang sangat besar, memiliki tentara banyak dan memiliki kabilah-kabilah di bawahnya. Kemudian di sana ada kabilah Kinanah, ada kabilah Banu Asad, ada kabilah Salim, dan tentunya juga keterlibatan orang-orang Yahudi dari tiga kabilah, Hunayqah, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Kemudian juga keterlibatan orang-orang munafik yang berada di tubuh kaum muslimin. Anda bisa bayangkan kekuatannya saja sudah beda ya. Orang-orang muhajirin dan ansar dikepung dari seluruh segi. Makanya Al-Quran sampai membuat nama surat dengan perang ini, perang Khandaq. Namun Al-Quran menyebutnya sebagai Ahzab. Maka ada surah Al-Ahzab. Ahzab itu dari Hizbun, kelompok. Kalau Ahzab itu kelompok-kelompok. Adapun pemimpin-pemimpin dari kedua belah pihak, tentu dari Nabi SAW, Nabi SAW memimpin langsung. Kemudian Abu Bakar, Umar, kemudian juga Ali, dan pemimpin-pemimpin Ansar, diantaranya Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin Ubadah. Adapun dari pihak orang-orang Quraisy, di sana ada Abu Sufyan, ma'ruf, musuh besar Nabi SAW dari Quraisy. Kemudian ada Sufyan ibn Abi Syams, kemudian ada Al-Harith ibn Auf, kemudian ada Uyainah ibn Husain, dan juga dari pihak Yahudi juga ada Huyai ibn Akhtab sebagai penggerak dari kalangan Yahudi yang menjadi provokator utama dalam perang ini, Huyai ibn Akhtab. Ma'asyiral muslimin, adapun dari jumlah pasukan kaum muslimin itu maksimal paling banyak 3.000 orang. Sementara dari Ahzab, kelompok-kelompok yang berkumpul itu sekitar 10.000 lebih. Karena dari Quraisy saja 4.000, dari Ghatafan 6.000, belum orang-orang Yahudi dan belum orang-orang munafik yang ada di tubuh kaum muslimin. Makanya kalau kita sudah tahu gambaran bagaimana perang Khandaq ini, wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunalika betuliyal mu'minun. Ketika itu orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Khandaq atau perang Ahzab terjadi di bulan Syawal tepat pada tahun 5 Hijriah. Adapun sebab peperangannya, kita tahu bahwa orang Yahudi di Madinah itu dua kabilah sudah diusir Nabi. Pertama kabilah Hunayqah setelah perang Badar karena melecehkan seorang wanita muslimah, berakhir dengan pengusiran mereka dari Madinah. Kemudian mereka keluar dari Madinah. Adapun Bani Nadhir ini diusir oleh Nabi SAW karena ada upaya pembunuhan terhadap Nabi SAW. Makanya Rasul marah, kemudian mengusir mereka sehingga mereka keluar dari Madinah dan bertempat di Khaybar. Khaybar itu satu kota yang kaya, banyak kebun kurmanya. Sehingga kabilah yang masih menetap itu cuma satu, namanya Bani Quraidah, itu yang ada dalam Madinah. Lah Bani Nadhir ini yang dikepalai oleh Huyai ibn Akhtab dan yang lainnya,
ingin membalas dendam kepada Nabi SAW karena merasa tidak terima. Sudah banyak kesulitan yang mereka hadapi berhadapan dengan kaum muslimin. Sebelumnya Banu Quraiqah diusir, kemudian mereka juga diusir. Melihat perkembangan Islam yang luar biasa, tidak tenang hidup. Akhirnya kemudian Huyai bin Akhtab ini mengompori beberapa kabilah-kabilah Yahudi untuk bersatu. Kemudian akhirnya sepakat mengirim 20 orang sebagai perwakilan orang-orang Yahudi untuk menghasut seluruh kabilah Arab agar menyerang Nabi SAW dan pasukannya. Ini sebab terjadinya perang Khandaq di sini. Dan subhanallah ikhwan, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Huyai ibn Akhtab dan orang-orangnya datang ke Quraisy, menemui pembesar Quraisy siapa? Abu Sufyan. Kemudian berdiskusi soal apa yang terjadi, suasana ketika itu. Maka mulailah mereka mengompori orang-orang Quraisy, orang-orang Arab Quraisy dengan mengatakan, masih ingat engkau bagaimana kekalahan engkau di Badar, kemudian juga di Uhud. Sekarang fursatukum, sekarang waktunya kalian yang menang. Jangan asik Muhammad saja, sekarang waktunya kalian bergerak. Tapi sebelum itu orang-orang Yahudi diminta. Jadi mereka datang kepada orang-orang Quraisy Mekah itu, kemudian memuji-muji agama orang-orang Quraisy dan mengatakan bahwa inna dinakum khairun min dini Muhammad. Sesungguhnya agama kalian itu lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan agama Muhammad. Provokator kan begitu. Dia harus ambil hatinya dulu. Akhirnya kemudian kata Abu Sufyan, mana buktinya? Kalau seandainya kalian itu mengatakan agama kami jauh lebih baik daripada agama Muhammad. Akhirnya 20 delegasi Yahudi ini sujud ke patung-patung mereka, menunjukkan bahwa agama orang Quraisy lebih baik dibandingkan agama Islam. Subhanallah, lihat orang-orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini tahu bahwa agama Rasulullah SAW jauh dibandingkan agama orang Quraisy, karena orang Yahudi itu diberikan kitab. Mereka ahlul kitab. Dan sebelum orang-orang Ansor masuk Islam, mereka terdiri dari dua kabilah, Khazraj dan Aus. Itu biasa perang dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak suka dengan para penyembah berhala, karena orang Yahudi tidak menyembah berhala. Dan mereka tahu kebenaran yang ada pada Nabi SAW, cuman karena kesombongan dan hasad, akhirnya mereka menolak. Tapi mereka punya kaidah al-ghayatu tubarrirul wasilah, bahwa tujuan itu harus menghalalkan segala cara. Itulah kaidah mereka. Tujuan itu harus menghalalkan segala cara, padahal al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu harus sesuai dengan maksud hatinya, jangan menghalalkan semua cara. Kalau tujuan yang baik, maka wasilahnya yang baik. Kalau tujuan yang baik tidak boleh dilakukan dengan wasilah yang buruk. Tapi orang Yahudi ini memang ingin menempuh segala cara bagaimana mendapatkan tujuan mereka. Sembah. Lah karena inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada orang Yahudi. Apa ayat? Allah mengatakan, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladziina kafaru haula'i ahda minal ladziina amanu sabila ulaika alladziina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Allah mengatakan, tidakkah engkau lihat orang-orang yang Allah berikan kitab?
Tiba-tiba mereka beriman dengan al-jibti wa tagut, dengan sihir dan dengan tagut, dengan kesyirikan. Kenapa? Karena 20 orang ini menyembah berhala untuk supaya orang Quraisy menolong mereka. Mereka beriman kepada tagut. Maka mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya mereka, maksudnya orang-orang Quraisy, jauh lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman, maksudnya Rasul dan pasukannya. Maka Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, dan barang siapa yang Allah laknat, tidak ada satupun yang akan menolong mereka. Allah turunkan ayat ini. Setelah kemudian dilihatnya orang-orang Yahudi memuji-muji agama orang Quraisy, kemudian orang-orang Quraisy melihat orang-orang Yahudi juga mau menyembah berhala mereka, terjadi kesepakatan di antara mereka bahwa mereka siap membawa pasukan besar. Dari situlah orang-orang Quraisy membawa 4.000 pasukan. Satu kabilah, dan anak-anak kabilah Quraisy sudah berhasil dipengaruhi oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Lihat pengecutnya orang Yahudi, tidak mau berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Setelah berhasil, maka dia berangkat ke Ghatafan. Ghatafan ini walaupun besar kabilahnya, banyak pasukannya, tapi mereka sebenarnya pernah dikalahkan kaum muslimin. Karena pernah perang juga Rasul dan Ghatafan, tapi kalah kemudian mereka pulang. Karena kekalahan inilah tahu orang-orang Yahudi. Akhirnya kemudian mereka datang ke Ghatafan, kemudian merayu mereka dan kabilah-kabilah di sekitar Ghatafan agar bergabung dengan tentara Yahudi. Dan mereka mengatakan, kalian serang Muhammad dan pasukannya dari luar, kami serang mereka dari dalam. Mau kemana ini? Kemudian orang-orang Yahudi menjanjikan kepada penduduk Ghatafan, kalau ini berhasil, maka sebagian kekayaan Khaybar akan diberikan kepada mereka. Dan Khaybar itu penghasil kurma. Orang dulu itu kaya-kaya karena kurma. Jadi kalau punya kebun kurma itu kaya orang dulu itu. Jadi kekayaan itu dilihat dengan kebun kurma. Kalau sekarang punya kebun belum tentu kaya ya. Lah akhirnya kemudian sepakat tuh. Maka mereka menyepakati waktunya untuk saling bertemu di Madinah. Berangkat dua pasukan, Quraisy dengan 4.000 pasukan, Ghatafan dan kabilah-kabilah kecil di sekitarnya membawa 6.000 pasukan. Maka seluruh pasukan 10.000 itu bayangkan bergerak menuju Madinah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah mereka bergerak, maka Nabi SAW kedatangan jasus, kedatangan mata-mata, menceritakan di hadapan Rasul bahwa ada gerakan-gerakan yang datang dari Arab. Mereka akan menyerbu Madinah. Bagaimana ini? Nabi SAW adalah orang cerdas, memiliki pandangan yang luar biasa. Sebenarnya Nabi SAW bisa saja menyerang 10.000 itu dengan pasukan berani matinya, karena para sahabat tidak takut mati kecuali orang munafik. Tapi Nabi SAW ingin bertahan di Madinah karena Rasul menggunakan logika. Ini 3.000 lawan 10.000, belum Yahudi, belum munafik. Ini pasti akan terjadi kekalahan. Maka Nabi SAW berusaha untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Lah ketika bermusyawarah itulah satu di antara para sahabat ada namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini gak pernah ikut perang. Di Badar tidak ikut, di Uhud tidak ikut. Pokoknya dia tidak ikut perang Badar kecuali ketika 5 tahun menetap di Madinah, Rasul dan para sahabat baru ikut perang Khandaq. Bukan berarti dia tidak mau perang, tidak, karena ketika itu dia seorang budaknya Yahudi. Dia bekerja kepada orang Yahudi sampai dia merdekakan dirinya, bebas dari orang Yahudi, baru kemudian bergabung dengan Rasul. Makanya baru pada tahun 5 Hijriah dia baru bergabung
dalam perang Khandaq. Dan Salman itu bukan orang Arab. Salman itu orang Persia. Karena kebanyakan sahabat yang mula-mula masuk Islam kebanyakan dari luar, bukan dari orang Arab. Contohnya Bilal. Bilal orang Ethiopia. Suhaib orang Romawi. Kemudian Salman orang Persia. Maka Salman memberikan idenya ketika itu dan mengatakan, ya Rasulullah, kunna fil Faris idza husirna khandaqna. Wahai Rasul, kebiasaan kami di negeri Persia, kalau dalam kondisi terjadi hujum penyerangan mendadak ataupun kami dikepung, biasanya kami menggali parit, menggali khandaq. Makanya dari sisi ini perang itu disebut Khandaq, tapi dari sisi musuh yang gabungan tadi, maka perang itu disebut Ahzab. Ikhwan, Madinah itu, kalau antum tahu gambaran Madinah, sebelah timur dan barat Madinah itu pegunungan batu. Jadi sebelah barat gunung batu, sebelah timur gunung batu, batu-batu hitam, cadas-cadas hitam. Sehingga musuh tidak mungkin datang dari barat dan musuh tidak mungkin datang dari timur. Kenapa? Karena tidak mungkin dilalui oleh unta dan kuda. Dan kalau mereka naik, kelelahan mereka. Artinya dari sini aman Madinah kan? Karena terapit dari dua bebukitan dan batuan itu. Susah nih, gak bisa dilalui unta dan kuda. Sementara sebelah selatan itu penuh dengan pohon kurma. Dan di situ perkampungan banyak, sehingga susah juga untuk diterobos, kecuali sebelah utara. Sehingga mereka hanya bisa masuk dari sebelah utara. Makanya dari sini idenya Salman masuk di akal, ya, masuk di akal nih. Mereka hanya bisa lewat utara. Akhirnya kemudian Nabi SAW menerima siapa? Idenya Salman Al-Farisi untuk membuat parit yang sangat lebar. Konon parit itu panjangnya 5 meter, dalamnya 5 meter. Ya, kalau 1 meter ya kuda loncat lah ya. Kuda poni saja bisa loncat. Ya, ya harus 5 meter lah ya, kudanya biar masuk ke dalam. Dan kalau tidak dalam, kudanya loncat lagi kan begitu. Harus dalam dia. Dan harus lebar. Dan itu panjangnya bayangkan 12 kilo. Sampai mana 12 kilo kalau dari sini? 12 kilo ikhwan. Bayangkan sahabat menggali parit, lebar 5 meter, dalam 5 meter, panjang 12 kilo. Ini pekerjaan apa ini? Nggak ada beko ikhwan. Kalau pakai beko dikeruk-keruk sebentar. Ini pakai cangkul alat sekedar. Belum perang sudah kelelahan. Apalagi di musim dingin waktu itu, dan para sahabat kelaparan. Bagaimana tidak kelaparan? Mereka dikepung. Akses untuk keluar susah. Untuk belanja, masuk barang, keluar barang susah, dikepung. Jadi wajar kalau mengatakan hunalika btuliyal mu'minun. Ya, perang Ahzab itu ujian bagi kaum muslimin. Akhirnya mereka menggali parit. Parit digali, hanya satu jalan itu saja. Dan mereka harus bergerak cepat ikhwan, karena musuh itu ada batas waktunya. Ya, harus cepat bergerak, sehingga mau tidak mau mereka harus mengeluarkan tenaga mereka untuk segera selesai paritnya. Subhanallah, Rasul langsung turun tangan. Sampai dikisahkan, karena hari pembuatan parit itu memang Madinah lagi musim dingin, dan antum tahu bahwa musim dingin sini dengan musim sana, dingin sana beda. Dingin sekali. Dan musim dingin itu biasanya membangkitkan rasa lapar ya. Kalau dingin biasanya lapar. Sehingga ini yang membuat kacau pikiran para sahabat. Nabi SAW sampai sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu ta'ala, sampai laparnya Rasul itu mengikat 2 batu di perutnya. Dan para sahabat 1 batu, menunjukkan bahwa Rasul lebih lapar dibandingkan para sahabat. 2 batu ditaruh sini, kemudian diikat.
dan itu teori untuk menghilangkan rasa lapar. Nah, coba kalau antum lapar, nah, ambil batu ikatlah. Ustaz masih lapar, nah, tambah lagi batu. Wafir muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika itu maka Nabi SAW ingin memberikan semangat kepada para sahabat. Salah satu yang dilakukan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengumandangkan syair, untuk menghibur para sahabat. Salah satu syair yang ma'ruf, maka mereka mengatakan, Nabi SAW mengatakan, la aisha illa aisal akhirah waghfir lil ansari wal muhajirah. Kata Nabi SAW menghibur para sahabatnya karena mereka itu sudah keletihan, kelaparan, mereka harus membuat parit, mereka sedang dikepung. Anda bisa bayangkan. Maka Nabi SAW mengatakan, la aisha illa aisal akhirah. Sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Biarlah kita susah di dunia, biarlah kita prihatin di dunia, karena sesungguhnya kehidupan ini bukan di dunia. Kata Rasul, tapi di akhirat. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, syair ini yang dikumandangkan Nabi SAW bisa juga dibaca apabila antum dalam posisi kesulitan. Mungkin antum baru dipecat dari PT, antum ngomong la aisha illa aisal akhirah. Tak apa-apa, tidak ada kehidupan yang mewah kecuali kehidupan akhirat, menghibur diri. Ya, kan? Tapi kalau sudah ada pekerjaannya, lupa nih dengan doanya. Gitu. Malah dibalik, tidak ada kehidupan kecuali dunia. Kan? Gitu ya. Jadi di sini Nabi SAW menghibur para sahabat. Bahkan dalam riwayat yang lain, sahabat kemudian membalas syair Nabi SAW dan mengatakan, nahnu bayya'na lil jihad. Kami membaiat kamu itu wahai Rasul hanya untuk jihad. Hanya untuk jihad. Dan kami tidak mungkin bergerak daripada niat kami ini. Subhanallah. Tekad para sahabat luar biasa. Tetap tidak mau meninggalkan Rasul dan berkhianat dengan Nabi SAW. Padahal kondisinya sudah demikian gentingnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengambil syairnya Abdullah ibn Rawaha. Abdullah bin Rawaha seorang penyair Arab, penyair Madinah, salah satu pembesar Khazraj. Dia mengatakan, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kata Rasul, tentu kami tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak mungkin kami bersedekah dan tidak mungkin kami salat. Maka para sahabat juga ikut mendendangkan syair ini. Ya, karena memang hidayah itu semua karena Allah, bukan karena kecerdasan. Secerdas apapun Anda, itu bukan kunci hidayah. Berapa banyak orang cerdas tersesat, dan betapa banyak orang yang tidak cerdas dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kata Rasul, tentu kami tidak dapat hidayah. Baik. Ada beberapa mukjizat yang terjadi di perang Khandaq ini. Salah satunya adalah ketika Nabi SAW dilaporkan oleh para sahabat ada batu yang menghalangi proyek penggalian parit. Maka Nabi SAW datang membawa alat sekedarnya, tiba-tiba turun. Kemudian Nabi SAW memukulkan batu yang sangat keras itu. Tiba-tiba keluar percikan api dari batu itu. Kemudian ketika itu Nabi SAW ditampakkan Allah kerajaan Kisra. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, utitu mafatihas Syam. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sungguh aku akan diberikan kunci-kunci pembendarahan Syam. Maksudnya kunci-kunci
kerajaan Persia. Maka Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, innila absuru qusurahal khamra min makani hada. Demi Allah, aku diperlihatkan Allah bagaimana istana-istana itu akan aku rebut di tempat berdiriku ini. Kemudian Nabi SAW memalu lagi kedua kalinya, keluar percikan lagi. Ketika itu Allah memperlihatkan bagaimana kekuasaan Romawi. Maka kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar, utina mafatiha al-Faris. Apa tadi Romawi, sekarang Persia. Aku diperlihatkan istana-istana Persia, dan aku bisa melihat dari tempatku. Dan yang ketiga kalinya Rasul diperlihatkan negeri Yaman. Kata Nabi SAW, utitu mafatihal Yaman, wallahi inni la absuru abwabas san'a min makani hadha. Sungguh aku diperlihatkan kunci-kunci Yaman, dan aku bisa melihat San'a dari tempatku ini. Orang-orang mukmin tentu mereka dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi memang luar biasa, ikhwah fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan berbeda ucapannya dengan orang-orang munafik. Walaupun dalam genting itu Rasul tidak menghibur diri, wallahi tidak menghibur diri. Rasul tidak sedang menghibur para sahabat dengan mengatakan seperti itu, karena itu mukjizat. Tapi lihat orang-orang munafik. Allah mengatakan, idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik, mereka mengatakan, dan orang-orang yang hatinya sakit, apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu hanya tipu-tipu saja. Hanya penipuan saja, hanya untuk supaya kita senang, supaya kita tenang, kita tidak khawatir. Mereka mengatakan, jangan lagi menyerang orang-orang kafir, mau buang hajat saja kami kesusahan dan ketakutan. Tapi orang-orang yang beriman berbeda ucapannya. Maka mereka mengatakan, Allah berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zaduhum illa imanan wa taslima wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang yang beriman justru ketika mendengar dan melihat bagaimana pasukan Ahzab yang berkelompok-kelompok tadi siap menggempur mereka, kemudian Nabi SAW melihat akan kekuasaan Kisra, akan kekuasaan Kaisar, Romawi dan Persia dan Yaman akan takluk di tangan kaum muslimin. Orang-orang beriman mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasul sebuah kebenaran. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya sebuah kebenaran. Dan mereka tidak menambah kecuali iman dan penyerahan diri mereka kepada Allah dan Rasul. Lihat, di sini ada kubu mukmin dan kubu munafik. Di dalam itu sudah kacau. Bagaimana di luar? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar secara khusus, tapi kabar secara umum adalah ayat yang saya bacakan tadi. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan, inja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidan. Ini gambaran umum perang Ahzab. Ketika musuh-musuh datang dari atas kalian, karena mereka muncul dari mana-mana. Kemudian dari bawah kalian, karena mereka juga bergerak di bawah, bukan hanya di bukit. Ketika itu sudah kacau balau penglihatan kaum muslimin, sudah bingung mana satu yang harus dilawan.
Di sini ada musuh, di situ ada musuh, depan musuh, belakang musuh gitu kan. Dan telah sesak hati mereka sampai sesaknya itu naik ke kerongkongan, sehingga mereka sudah kacau, sehingga sebagian mereka berprasangka yang tidak kepada Allah. Ketika itu Allah mengatakan, hunalika btuliyal mu'minun. Allah menguji orang-orang yang beriman. Allah uji orang-orang beriman. Subhanallah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dalam kondisi seperti itu, ada laporan kepada Nabi SAW pengkhianatan orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW memilih 3 atau 4 pimpinan Ansar, diantaranya Sa'd bin Mu'ad, Sa'd bin Ubadah, Abdullah ibn Rawaha, dan satunya lagi. Kata Nabi SAW, tolong cari tahu kepada orang-orang Yahudi sana, betul tak mereka berkhianat? Kalau mereka tidak berkhianat, maka umumkan di tengah-tengah manusia bahwa Yahudi tidak berkhianat. Mereka tetap memegang perjanjian perdamaian dengan kita. Tapi kalau mendengar mereka berkhianat, maka jangan bicarakan di tengah-tengah manusia, rahasiakan perkara ini, karena ingin bisa menggoncangkan hati kaum muslimin. Berangkat Sa'd bin Ubadah, pimpinan daripada Aus. Berangkat Sa'd bin Mu'ad, pimpinan Aus, Sa'd bin Ubadah, pimpinan Khazraj, dan juga Abdullah bin Rawahah, pembesar Khazraj, dan satu lagi kemudian menjadi jasus mata-mata. Dan subhanallah, mereka mendapatkan kabar kebenaran tentang pengkhianatan dan akan berkhianatnya orang-orang Yahudi, baik orang Yahudi yang di luar Bani Nadir dan Qunaiqah, ataupun Yahudi yang ada di dalam Bani Quraidah. Oh, bergegas mereka datang melapor kepada Nabi SAW. Makin kacau suasana. Ini diserang dari luar dan dalam. Apa yang harus dilakukan? Maka ketika itu Nabi SAW kemudian memanggil 2 pemimpin Madinah ini, Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Mu'ad. Kata Rasul, kalau begini kita harus menghalau orang-orang Ghatafan, karena mereka banyak pasukan, 6.000 pasukan Ghatafan itu banyak. Kalau Quraisy 4.000 saja. Bagaimana kalau seandainya separuh kekayaan Madinah kita serahkan kepada mereka, biar mereka pulang, biar kita berhadapan dengan Quraisy saja. Maka kata Sa'd bin Ubadah, Rasul, apakah itu wahyu dari Allah ataukah hanya ide kamu saja? Kata Nabi SAW, tidak, ini hanya ideku, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya bermusyawarah, ikhwan. Walaupun Rasul seorang Nabi, tetap bermusyawarah. Maka kata Sa'd bin Ubadah, Rasul, orang-orang Ghatafan dulu sebelum kami masuk Islam, kami masih di atas kesyirikan. Kami saja tidak pernah menyerahkan kekayaan kami kepada mereka, kecuali karena 2 perkara: jual beli, ataupun karena urusan kira ataupun diyafah. Asal urusan bertamu, mereka bertamu kita kasih, atau mereka beli kita jual. Itu kami dulu waktu zaman musyrik. Kami sudah Islam sekarang, tidak mungkin kami serahkan kekayaan ini kepada mereka. Gak mau, katanya Sa'd bin Ubadah, gak mau. Akhirnya Nabi SAW kemudian setuju dengan Sa'd bin Ubadah dan bertahan dan tidak melakukan penyerangan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika genting rapat itulah, bingung ini bagaimana cari jalan keluar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan datang seorang pembesar Yahudi yang baru masuk Islam, namanya Nu'aim ibn Mas'ud. Nu'aim ibn Mas'ud ini orang Yahudi, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Orang Yahudi tidak tahu kalau dia Muslim, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak saya punya ide? Kata Rasul, silakan. Apa idemu?
Kata Nuaim, bagaimana kalau kita adu dombakan saja orang-orang Ghatafan, orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi. Dan al-harbu khidar, yang namanya peperangan itu penipuan. Menipu dalam perang tidak ada masalah, mengadu domba dalam peperangan tidak ada masalah, karena al-harbu khidar, peperangan itu tipu daya. Mau nipu dalam perang gak apa-apa, yang penting menang. Nah itu perang bedanya. Kalau sudah selesai perang jangan nipu. Ini khusus perang saja ya. Karena ada nas. Akhirnya Nuaim ibn Mas'ud datang kepada orang Yahudi. Datang dia kepada kacau orang Yahudi. Katanya Nuaim pada orang Yahudi, kaifa ana fikum, bagaimana menurut kalian tentang sosok saya ini? Karena dia salah satu tokoh Yahudi dulunya, maka dipuji orang Yahudi. Anta khair, kamu orang baik. Indah, dan di sisi kami orang Yahudi. Maka kemudian mulailah dia memasukkan keraguan kepada orang Yahudi tentang bantuan Quraisy. Apa katanya dia? Hal tadhunnuna anna Quraisyan idza qatalat nabiyan atau Muhammadan wa akhadat ma turid, apakah kalian mengira kalau orang-orang Quraisy itu datang menyerang Muhammad, kemudian mereka mengambil apa yang mereka sudah inginkan, kemudian mereka pulang ke Mekah, apa kalian akan aman di Madinah? Boleh jadi setelah orang Quraisy perang, tiba-tiba Muhammad dan pasukan menyerang kalian syarrokitlah dengan seburuk-buruk penyerangan. Mau kalian? Gitu, ditakut-takutin. Kata orang Yahudi, betul juga ini katanya ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, wa kaifa ra'yuk, lalu bagaimana pendapat? Maka kata Nuaim, begini saja, bagaimana kalau seandainya kita minta jaminan kepada orang-orang Quraisy itu, kita tahan 10 anak mereka sebagai jaminan. Kalau mereka berkhianat setelah memenangkan peperangan, kita bunuh saja 10 anak ini.